Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait salah satu produk investasi keuangan. Apa sih produknya? Yuk kita simak video kali ini. Jadi produknya adalah reksadana. Pasti kalian tidak asing lagi dengan reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana juga dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenal jenis reksadana. Yang pertama adanya reksadana pasar uang atau money market fund. Yang kedua adanya reksadana pendapatan tetap fixed income fund. Yang ketiga reksadana campuran atau balance mutual fund. Yang keempat reksadana saham equity fund. Mengenai jenis-jenis reksadana, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai reksadana pasar uang atau money market fund. Bahwa reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk dari instrumen investasinya dapat berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Jadi tujuan dari reksadana pasar uang ini adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua, adanya reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifnya dalam bentuk efek uang atau obligasi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil, risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Selain reksadana pasar uang atau money market fund dan reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, di sini juga ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran ini merupakan jenis reksadana mengalokasikan dan investasi dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Kemudian di sini ada lagi reksadana saham atau equity fund, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat kualitas. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai keuntungan reksadana. Yang pertama yaitu biaya transaksi reksadana relatif rendah dan dapat dibeli dalam nilai yang relatif kecil. Yang kedua, reksadana pada umumnya cocok untuk pemula dengan modal terbatas dan investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio serta tidak bisa mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, keuntungannya yaitu reksadana pada umumnya dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengelola dana dalam jumlah besar pula. Keputusan investor dalam memilih reksadana harus mempertimbangkan dua faktor.
yang secara simultan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian, yang kedua adalah resiko. Di sini tingkat pengembalian merupakan imbalan yang diperoleh atas investasi. Tingkat pengembalian dibedakan menjadi tingkat pengembalian yang direalisasi atau sudah terjadi dan tingkat pengembalian ekspektasi atau diharapkan. Tingkat pengembalian yang direalisasi sangat penting karena digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dan dasar penentuan tingkat pengembalian yang diharapkan serta risiko di masa depan. Kemudian yang kedua adalah resiko. Resiko merupakan ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Resiko juga dapat diartikan sebagai peluang tingkat pengembalian aktual berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian di sini ada mekanisme kegiatan reksadana. Yang pertama, investor melakukan pembelian atau subscription reksadana melalui manajer investasi dengan menyetorkan dananya melalui bank kustodian. Yang kedua, manajer investasi akan mengelola dana investor dengan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian atau penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi dilakukan melalui perantara pedagang efek. Yang keempat, bila investor melakukan penjualan atau redemption reksadana kepada manajer investasi, maka manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Kemudian yang kelima yaitu bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.